Setiawan, mahasiswa ITSM. Di video kali ini kita akan mendiskusikan bersama teman-teman saya tentang fenomena yang terjadi di Kota Jember, yaitu manusia silver. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan di ITSM, dan tentunya saya harap dalam video ini teman-teman juga bisa memahami dan juga teman-teman juga bisa memahami terkait masalah fenomena manusia silver yang ada di Kota Jember. Tentunya ini merupakan suatu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa untuk mengetahui bagaimana fenomena yang terjadi di Kota Jember. Manusia silver merupakan manusia yang memang merubah tubuhnya sendiri menjadi silver. Bukan berarti manusia tersebut itu dari lahir silver, teman-teman, akan tetapi mereka merubah tubuhnya sendiri, mengecat tubuhnya menjadi silver. Supaya apa? Supaya mendapatkan perhatian publik. Biasanya manusia silver ini berada di lampu merah untuk mendapatkan keuntungan. Mereka mengecat tubuhnya supaya ada daya tarik orang-orang untuk memberikan uang kepada mereka. Dan ini perlu didiskusikan, apakah perlu dibiarkan dan kemudian apakah perlu dicegah, karena banyak dampak negatif yang saya dapatkan terkait manusia silver. Sehingga dari itu kami mendiskusikan hal ini dengan teman-teman supaya dapat solusi, bagaimana solusi yang terbaik, alternatif lain untuk manusia silver yang ada di Kota Jember. Saya sudah bersama saudara Vina, kemudian ada Serlina, kemudian ada Dina, kemudian ada Mila. Ini merupakan anggota kami untuk mendiskusikan manusia silver saat ini. Mungkin teman-teman semuanya perlu dalam diskusi ini kita memberikan suatu pemahaman yang berbeda-beda terkait manusia silver. Yang pertama adalah apa sebenarnya teman-teman yang melatar belakangi manusia silver ini ada. Mungkin teman-teman bisa memberikan pendapatnya terkait manusia silver. Aku dulu. Oke, baik. Mungkin ini ya mata pencaharian alternatif. Jadi maksudnya itu mungkin dari mereka berubah diri mereka menjadi manusia silver, kemudian mereka ada di beberapa lampu merah, kemudian mereka itu meminta sumbangan bahasanya kepada para pengendara motor, dan dari hasil sumbangan itu bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, benar sekali apa yang disampaikan, bahwa ini yang menjadi penyebab mereka untuk menjadi manusia silver. Tapi selain itu juga saya mendapatkan informasi bahwa banyak sekali dampak negatif yang akan didapatkan oleh manusia silver tersebut. Bukan juga memberikan pengaruh terhadap anak-anak di luar, akan tetapi poin yang pertama, dampak negatif itu terhadap dirinya sendiri. Apa saja kira-kira dampak negatif tersebut yang mengakibatkan terhadap individual ataupun terhadap dirinya sendiri? Mungkin ada teman-teman yang memberikan pendapat terkait masalah negatifnya. Ini menurut aku ya, ini kan manusia silver kan ini kan kulitnya itu diwarnai pakai filter. Itu sebenarnya catnya itu aku pernah dengar ya, itu tuh bahaya. Apalagi bagi kulit. Soalnya kan kena panas, terus kadang nggak hujan, terus diwarnai itu kan nggak ada ininya pelindungnya dulu kan, langsung ke kulit itu. Jadi kayaknya itu bahaya kalau bagi individu. Mungkin mereka menggunakan ini nggak sih, ada pencairan seperti bahan kimia yang memberikan kepada tubuhnya seperti warnanya, mungkin ada bahan kimia mungkin ya. Iya, soalnya kan nggak ada ini sih, nggak ada cat yang khusus kulit kayak gitu. Itu pasti catnya mungkin ya cat-cat yang dibuat kayak nggak khusus kulit lah. Itu kayak bahaya. Juga aku pernah dengar kalau mereka itu ketika mau membersihkan itu agak sulit. Bisa harus, kalau yang pernah aku lihat ya di beberapa media sosial itu ada yang harus dibersihinnya tuh pakai 2 saset sunlight atau lemon. Itu kan nggak bisa sampai bersih banget. Itu juga kan bahaya, soalnya nggak untuk kulit kan. Iya. Nggak untuk mandi gitu. Untuk cuci piring. Jadi ngecatnya itu bahaya, terus bersihnya juga bahaya. Terus juga menurut artikel yang aku baca ya, itu kalau kita keseringan menggunakan cat
sebuah penyakit, yaitu sejenis kanker kulit gitu ya. Soalnya kan kalau tubuh kita terlalu sering terkena paparan sinar matahari itu juga nggak baik, apalagi dilapisi dengan cat yang catnya itu bukan cat khusus untuk kulit. Terus ini apa itu bahaya gak sih kalau ada manusia sendiri jalan-jalan gitu kan apa bagi pengendara juga kayak penghambat Kalau kalau lampu merah itu sebenarnya nggak masalah ya. Cuma kan karena kalau lampu merah nggak selamanya merah, Iya. pasti akan hijau. Nah nanti kalau mereka Hijau. kebetulan lagi ada di tengah-tengah pengendara, kan kita nggak tahu pengendara itu punya kesibukan apa dan mungkin ya ada yang buru-buru. Jadinya kalau pas ada manusia silver itu ya sangat mengganggu sih menurutku. Karena aku pribadi pun ketika ada manusia silver di lampu merah itu jujur aku terganggu karena ya gimana ya? karena kurang safety ya. Iya. Iya, dari berbagai dampak negatif tadi kemudian tadi disampaikan mengganggu lalu lintas ya seperti itu. Nah dan kemudian sebenarnya manusia silver ini timbul ataupun dilakukan secara kelompok apa secara individu? Apa ada faktor lain sehingga mereka terdorong hal ini? Apa memang dari keinginan individualnya sendiri? Kalau setahu ya manusia silver itu ada kelompoknya. Nggak mungkin mereka itu sendirian, pasti ada kelompoknya dan itu ada kayak ada tempatnya sih. Di Jember ini ada kok yang di bawah kolom, iya kayak biasanya tuh di bawah kolom itu loh. Jembatan yang dekat sungai itu kan pernah juga sama mereka. Itu tempat manusia silver di sana. Dan itu ada kelompoknya juga pasti. Nggak mungkin sendirian atau segabung, nggak mungkin. Pasti itu sebelumnya mereka udah gabung dulu baru turun ke jalan. Nah setelah itu mungkin penerjunan ke lampu merah mungkin ada pembagian khusus mungkin ya Iya. dari sebelumnya mungkin sudah briefing terlebih dahulu oleh teman-temannya, habis itu dipencar, dibagi-bagi di lampu merah mana-mana saja, mungkin itu menjadi suatu alternatif mereka supaya tidak diketahui oleh seperti polisi, kemudian apalagi Satpol Nah, PP itu juga kontroversi terhadap mereka sehingga cukup harus ada strategi khusus untuk mereka supaya tidak diketahui oleh banyak pihak. Selain itu juga mungkin dengan hal ini tentunya harus ada solusi yang diberikan, entah itu dari mahasiswa ataupun dari pemerintah desa ataupun pemerintah pusat. Mungkin memberikan solusi yang terbaik kepada manusia silver itu supaya tidak menjadi suatu kebiasaan untuk menjadi mata pencaharian mereka. Mungkin diberikan seperti lowongan pekerjaan, mungkin apa kira-kiranya yang bisa memberikan solusi kepada manusia silver dari pemerintah? Mungkin kalau menurut aku ya, hal pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat itu harusnya edukasi dulu ke mereka. Apa yang mereka lakukan tuh sebenarnya ada dampak positifnya juga bagi orang lain, juga bagi dirinya sendiri. Kayak misalnya yang tadi itu apa bagi dirinya itu kan ke kulit itu nggak baik. Terus tapi itu lebih ke dampak negatif enggak sih? Iya. Ya terus ya itu pemberian lapangan kerjaan. Dan juga udah dilihat di beberapa titik yang ada di lampu merah, contohnya di Jember aja ya, itu sebenarnya udah ada kayak peringatan yang melarang bahwasanya pengemis atau apapun itu sejenisnya itu nggak boleh untuk mengemis di lampu merah kayak gitu, soalnya itu udah diatur di dalam undang-undang. Ya, dari beberapa pendapat dari teman-teman terkait masalah negatif dan juga solusi pemerintah, tentunya juga harus ada suatu hal yang baru yang harus dilakukan oleh mahasiswa, memberikan edukasi kepada manusia silver tentunya, dan kemudian memberikan suatu hal-hal yang memberikan evaluasi mereka, memberikan motivasi mereka supaya terdorong untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lah, tentunya seperti itu. Mungkin ini adanya ini mungkin terkait masalah pendidikan juga masuk mungkin ya menjadi faktor mereka supaya mereka harus menjadi alternatif lain supaya menjadi manusia silver. Apakah pendidikan menjadi faktor juga kepada manusia silver itu? Seperti itu. Kalau menurutku ya
pendidikan juga penting. Mungkin mereka yang kadang ada loh manusia silver yang masih kecil tuh kayak anak-anak SD, mungkin itu mereka diajak mungkin karena mereka mungkin apa ke sekolah atau gimana, apa mungkin dari orang tua juga mereka kadang-kadang juga. Jadi pendidikan itu juga penting karena kalau seorang itu edukasinya udah cukup, mereka kayak nggak mungkin deh jadi manusia silver, soalnya dampak negatifnya itu terlalu banyak ya daripada dampak positifnya loh. Soalnya kalau mungkin positif bagi mereka tuh dapat uang gitu, dan dapat duit dan cari duit itu kan nggak cuma dari manusia silver toh, ada pekerjaan lain yang mungkin bisa menunjang karena mereka juga. Ya mungkin ada yang dari teman-teman yang lain memberikan pendapatnya mungkin. Kalau menurutku sih masyarakat setempat itu atau pemerintah bisa apa ya, memberi kesempatan mereka untuk terus belajar atau khusus apa ya, pelatihan-pelatihan tertentu. Jadi mereka itu nggak apa ya, ya nganggur gitu. Kegiatan lain. Ya ada kegiatan terus. Tapi kebanyakan yang silver itu mungkin karena terdiri juga karena penghasilannya, karena kan dari beberapa orang yang sudah menjadi manusia silver itu, dia ketika ditanyakan kenapa mereka mau, karena mereka tergiur dengan penghasilan yang mereka dapatkan kayak gitu. Sekalipun dampaknya itu negatif, tetapi kalau hasilnya itu lumayan, siapa sih yang nggak tergiur? Nah, kayak gitu. Iya juga, soalnya kerjaan kayak gitu kan maksudnya kan santai, terus mereka juga senang-senang kan, mereka banyak teman nih, jadi mungkin mereka nggak mikir dampak negatifnya, tapi mereka lebih milih ke kesenangannya, terus pergi di jalanan kayak bareng-bareng gitu kan, kayak senang-senang aja kayak main-main gitu, tapi mereka ada duit. Berarti ya, manusia silver ini cukup kontroversi ya sih. Jadi ada beberapa pandangan negatif, juga ada beberapa pandangan positif. Iya pasti sih. Ya, selain itu juga teman-teman, selain edukasi, kemudian faktor pendidikan tadi disampaikan juga berpengaruh juga, dan kemudian pemerintah juga harus memberikan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau semisal pemerintah memberikan lowongan pekerjaan ini semisal, tapi harus sesuai juga terkait masalah pendidikannya, pekerjaannya seperti apa, yang sekiranya juga sesuai dengan bidang mereka seperti itu. Dan mungkin ada solusi yang memang sesuai, kemudian bisa diterima langsung oleh manusia silver tersebut. Mungkin ada cara lain untuk pemerintah memberikan solusi tersebut. Mungkin ada dari teman-teman yang memberikan pendapatnya. Kalau menurut saya sih mungkin pemerintah dapat menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap manusia silver, karena dengan manusia silver kan banyak orang yang terganggu, dan mungkin dengan cara meningkatkan patroli keamanan dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum. Berarti lebih ke sanksi ya, manusia silver tersebut. Misal kalau ada yang melanggar akan diberikan sanksi seperti ini, akan diberikan sanksi seperti ini. Mungkin itu bisa sih diterapkan di wilayah kita, khususnya Jember ini. Soalnya kan banyak sih ditemukan di beberapa titik lampu merah itu masih ada manusia silver gitu. Padahal udah jelas kan di tiap titik lampu merah itu ada kayak pemberitahuan kayak gitu, tapi manusia silver itu nggak mengindahkan peraturan tersebut, lebih kayak acuh tak acuh lah. Ya, karena kalau cuma peringatan itu tidak cukup, harus ada tindakan dari pemerintah juga, misalnya kayak patroli, jadi harus rutin gitu, nggak cuma sekali atau sebulan sekali gitu, karena gimana ya? Ya kan cuek gitu aja, dan itu pas di razia ya mereka bubar, tapi mungkin kemudian beberapa jam setelah itu karena mungkin datang lagi mereka, karena mereka kan butuh gitu. Iya. Dari cara mereka ya mungkin cuma dari manusia silver itu. Iya, benar sekali apa yang diberikan oleh teman-teman. Untuk penegak hukum memang harus tegas, dan juga pemerintah seharusnya bukan hanya memberikan suatu peringatan, akan tetapi pemerintah di sini juga harus terjun ke lapangan langsung untuk melihat langsung kondisi
diskusi terkait masalah manusia silver tersebut. Mungkin pemerintah akan lebih mengetahui dampak negatif dan positifnya itu langsung terjun ke lapangan, sehingga lebih tegas pemerintah memberikan punishment, memberikan hukuman terhadap manusia silver tersebut. Nah, sehingga dari itu teman-teman mungkin dapat saya simpulkan bahwa negatif yang dialami oleh manusia silver ini cukup besar terkait masalah tadi disampaikan oleh Zerlina terkait masalah kanker kulit, karena itu tidak sesuai dengan kriteria manusia, karena cat itu mengandung bahan-bahan kimia dan kemudian itu akan berbahaya terhadap kulitnya. Dan kemudian tadi juga disampaikan bahwa manusia silver itu akan terus tergiur karena dengan pendapatannya yang begitu banyak. Ya, dari berbagai diskusi yang tadi saya sampaikan dan juga teman-teman sampaikan itu cukup detail sekali, dan juga banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga pemerintahan tempat, desa, kecamatan, dan juga provinsi, dan juga langsung ke pemerintahan pusat untuk memberikan edukasi solusi terhadap manusia silver. Karena dilihat tadi pendiskusiannya banyak hal-hal yang negatif menjadi faktor terhadap manusia silver. Jadi dari hasil diskusi ini mungkin kita lebih condong kita membatasi ataupun tidak memberikan suatu hal yang lebih terhadap manusia silver ya. Mungkin kita harus mencegah, memberikan solusi yang terbaik, memberikan tempat mata pencaharian mereka yang lebih baik sesuai dengan bidang mereka. Jadi mungkin itu saja teman-teman dari diskusi pada video kali ini. Mungkin teman-teman bisa memberikan komentarnya, kemudian pendapatnya di kolom komentar, dan kemudian saya terima kasih kepada dosen mata kuliah Pak Dino yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan pengetahuannya, kemudian kita diberikan kesempatan untuk diskusi. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Saya Dani Setiawan dan juga Saya Vina Nurdia Natalia. Saya Sabrina Devi. Saya Dina Nurdia Tias. Saya Mila Safira.